buatan baterai kendaraan listrik sebagai solusi untuk mengurangi polusi dengan terciptanya energi bersih yang berkelanjut. Oleh karenanya saya selaku pribadi, pemerintah Provinsi dan masyarakat Sulawesi Tengah sangat bergembira dan bangga dengan pendekatan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan smelter HPAL ini sebagai terobosan bagi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah, sehingga kepentingan industri dan kepentingan lingkungan dapat dijalankan secara harmonis dan berdampingan. Sudah seharusnya konsep seperti ini diterapkan sebagai komitmen kita untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, sehingga kekayaan mineral seperti nikel dan komoditi tambang lainnya dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan setia dan mendukung penuh investasi dan pembangunan industri di daerah ini dengan memastikan bahwa setiap aliran investasi yang masuk harus berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya tanggung jawab sosial dari industri dan perusahaan untuk bersama-sama pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, transfer ilmu dan teknologi, serta kolaborasi dan inovasi dalam pengulangan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, stunting, dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem untuk generasi mendatang. Terus terang saya ingin sampaikan, kami Sulawesi Tengah ini masih ada 5 suku terasi, suku Lauje, suku Tajio, suku Ta di daerah ini, suku Da dan suku Ta dan suku Wana. Ini kira-kira semua yang masih ada yang perlu, artinya kita harus dorong untuk bisa kemajuan sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Ini tugas kita. Nah, saya sebagai gubernur yang paling tua di negeri ini, yang sekarang di Indonesia sudah Pak Sultan, mari kita bangun negeri kita ini. Kita bangun peradaban ke depan. Sulawesi Tengah harus membangun peradaban. Nah, oleh sebab itu saya terus terang terima kasih. Saya gembira atas kedatangan Pak Kasat, karena saya tahu Jenderal Air, kalau orang bilang di sana Jenderal Air, saya lihat di televisi, maka saya juga mengundang sekali waktu ke kawasan pangan nasional yang Pak Luhut tugaskan saya bangun di Dampelas, yang sekarang dikerjakan oleh land-clearingnya dikerjakan oleh Korem 1328 tentara di Sulawesi Tengah. Dan saya terima kasih kepada Kasat bahwa tentara membantu saya membangun kawasan pangan nasional di Dampelas. Moga-moga nanti supaya lebih airnya ada juga jasanya Pak Kasat di tempat saya untuk memberikan air kepada kawasan tersebut. Ini kira-kira yang saya kena sering baca Pak Kasat. Saya juga kasihan sama-sama Pak Luhut dulu bangun PLTU yang ada di Palu bersama-sama sampai udah 5%, sahamnya Pak Luhut 50, saham Taiwan 45 waktu itu. Nah, ini kira-kira jadi saya sampaikan Pak. Jadi bukan Pak Luhut itu kata presiden orang paling mujur. Kenapa? Sesudah dia jual sahamnya ke Bank Taiwan 350 miliar, sebulan kemudian tsunami terjadi di Palu, gempa hancur, Pak Luhut yang untung. Makanya saya bilang sama David, saya akan sama anak baik-baik semua, saya bilang Pak, Bapak paling mujur, selalu mujur. Bayangkan, baru dapat untung, dijual itu sahamnya 350 miliar, langsung 1 bulan kemudian, gempa, diambil oleh tsunami. Sehingga saya Pemda yang punya, saya sebagai wali kota dulu Pak, saya bekas wali kota, yang punya saham 5% Pak habis. Jadi kira-kira itu. Jadi sekali lagi salam saya juga ke Opung, ya, saya punya bos dulu bos. Ya. Terima kasih banyak. Nah, oleh sebab itu saya mendengar Pak Maruli ini, saya pulang dari Aceh supaya saya bisa bicara dengan Pak Maruli, ya, supaya air yang ada susah-susah kami Sulawesi Tengah juga mendapat bantuan. Ini kira-kira kehadiran saya kali ini. Moga-moga Pak, apa harapan kami menjadi
Karena kemarin dengan Pak Dandim yang lama mungkin diteruskan Pak Dandim lalu masih ada jalan yang kami harus buka. Saya minta ini harus menjadi pekerjaan karena ada di daerah bekas teroris, jadi itu perlu dikerjakan oleh tentara. Kemudian nanti pengaspalannya apanya baru dikerjakan kontraktor. Saya katakan ini karya bakti yang saya minta dari teman-teman tentara untuk Sulawesi Tengah. Karena memang daerah kami daerah yang tadinya masih rawan dari hal-hal yang kurang berkenan untuk kita semua, tapi sudah selesai. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya terima kasih kepada Kasat atas ini. Kemudian terus terang saya Pak, Satgas PON ini saya angkat kemarin bekas Dandim Pak Jenderal Dodi, sekarang lagi di Aceh. Kemarin saya sama-sama di Aceh untuk menjaga. Saya bilang harus 5 medali emas kau dapatkan. Kalau tidak jangan bilang saya. Dia bilang saya jaga baik-baik. Ini kira-kira saya terima kasih lagi Pak atas Bapak penugasan, Bapak izinkan ke saya. Moga-moga nanti pada Dandim yang baru kita tetap bisa kerjasama untuk membangun Sulawesi yang depan. Ini kira-kira Pak Kasat, Pak Hong juga dan seluruh jajaran TNI yang saya hormati dan Pak Menko ini membantu saya Pak mengusulkan ke Presiden mendapatkan Kepres. Jadi Pak Menko ini membantu saya. Moga-moga Kepresnya bisa keluar sebagai daerah penyangga IKN. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Semoga harapan-harapan saya ini dikabulkan oleh Allah dan melalui bapak-bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.